Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardani Anissa Azim dengan NIM 21072 Agribisnis D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan usaha tani padi di Kabupaten Bangkalan. Studi kasus usaha tani padi Bapak Abdul, Desa Leban, Kabupaten Bangkalan. Pada video kali ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga penutup. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari mini riset kali ini adalah Indonesia, salah satu negara terbesar di dunia, memiliki penduduk yang mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Namun, kebutuhan akan beras terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sementara, produksi pangan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan kekurangan pangan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, muncul revolusi hijau yang menggunakan bahan kimia seperti pestisida, pupuk, dan herbisida untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi hijau terbukti berhasil meningkatkan produksi beras di Indonesia, sehingga pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada. Jika pupuk digunakan secara berlebihan pada tanaman dalam waktu dekat, maka pertumbuhan kecambah dari bibit dapat terhambat dan daya serap akar tanaman juga dapat menurun. Pemanfaatan limbah pertanian seperti kotoran ternak dan jerami sebagai pupuk kompos dapat memberikan sumber nutrisi yang bermanfaat. Pertanian menggunakan bahan-bahan alami yang bertujuan untuk menyediakan produk pertanian yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen. Permintaan produk pertanian meningkat pesat di seluruh dunia karena masyarakat semakin cenderung mengonsumsi produk pertanian yang ditanam secara organik, sehingga prospek bisnis pertanian semakin cerah di masa depan. Beras memiliki keunggulan karena bebas dari residu bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk makanan yang aman menjadi peluang besar pasar yang potensial untuk mengembangkan budidaya padi organik. Petani di Desa Leban, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah mendapatkan informasi dari pelatihan PPL melalui SLPHT untuk menanam padi dan telah mendapatkan sertifikat nasional. Penelitian tentang biaya produksi, penerimaan pendapatan, kelayakan usaha tani, dan titik impas usaha tani padi di Desa Leban, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan analisis kelayakan usaha tani padi di Desa Leban, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Adapun yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini adalah mengetahui perencanaan usaha tani padi berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. 2. Mengetahui sumber pembiayaan petani. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. 4. Mengetahui bentuk mitra apa yang cocok untuk usaha tani padi tersebut. Pokok bahasan yang kedua, hasil dan pembahasan. Yang pertama, perencanaan usaha tani. Aspek yang pertama, aspek non-finansial. Desa Leban terletak di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dengan batasan-batasan wilayah, sebelah utara berbatas dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatas dengan wilayah Kabupaten Sampang, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Selat Madura. Wilayah Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 kecamatan dan 281 desa atau kelurahan, atau lebih spesifik terdiri 273 desa dan 8 kelurahan. Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai antara lain Kecamatan 10, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kuanyar, Arosbaya, Kelampis, Tanjung Bumi, Labeng, dan Burneh.
mempunyai ketinggian 2-10 meter di atas permukaan laut. Desa Leban memiliki iklim yang kering dengan curah hujan sepanjang tahun yakni 200 mm per tahun. Terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut. Kelembabannya 30% dengan suhu rata-rata harian 30 derajat Celcius. Selanjutnya, penggunaan lahan. Distribusi luas wilayah menurut penggunaan lahan di Desa Leban, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Penggunaan lahan pemukiman persentase 11,87%, persawahan 8,2%, kuburan 0,09%, pekarangan 1,29%, prasarana umum lainnya 0,43%. Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui penggunaan lahan terbesar digunakan untuk persawahan, yakni sekitar 12,26 hektar atau 82%. Selanjutnya, distribusi penduduk menurut tingkat umur. 0-5 tahun 6,90%, 6-15 tahun 14,7%, 16-25 tahun 15,61%, 26-45 tahun 31-21%, lebih dari 46 tahun 32,31%. Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwa jumlah penduduk dengan kelompok umur lebih dari 46 tahun sebanyak 808 jiwa atau 3,21%. Ini lebih besar daripada jumlah penduduk dengan umur lainnya. Selanjutnya, distribusi penduduk dengan tingkat pendidikan di Desa Leban. SD 15,36%, SMP 17,53%, SMA 52,75%, perguruan tinggi 14,36%. Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui tingkat pendidikan penduduk terbanyak adalah tamat sekolah menengah atas atau SMA dengan persentase 52,75%. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Leban terbilang cukup. Selanjutnya, karakteristik petani. Untuk rata-rata luas lahan 0,42, umur 54,7, pendidikan 8,85, dan jumlah tanggung jawab dengan rata-rata 4,6. Berdasarkan hal tersebut, bisa diketahui bahwa luas lahan milik Bapak Abdul sebesar 0,402 hektar. Hal ini menunjukkan luas lahan usaha tani padi milik Bapak Abdul sudah terbilang cukup. Dengan umur Bapak Abdul sendiri 55 tahun, artinya bahwa usia Bapak Abdul ini masih tergolong dalam usia produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bapak Abdul berpotensi untuk mengelola usaha tani padi dengan baik. Jenjang pendidikan formal Bapak Abdul adalah tamat SMP dengan jumlah tanggungan dari keluarga Bapak Abdul 5 orang. Yang kedua, aspek finansial. Biaya-biaya pada usaha tani padi. Yang pertama, biaya bibit. Biaya bibit yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul adalah 10.000 per kilo. Bapak Abdul menggunakan bibit padi sebanyak 1-25 kilo per hektar. Dari hasil penelitian diperoleh total biaya bibit usaha tani padi yaitu sebesar 2.010.000 dengan biaya rata-rata 500.000. Biaya bibit tertinggi yaitu 500.000 dan biaya terendah 30.000. Yang kedua, biaya pupuk. Biaya pupuk kompos yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul yaitu 1.500 per kilo. Namun penggunaan pupuk kompos masing-masing dari petani berbeda. Dari hasil penelitian diperoleh total biaya pupuk kompos yaitu sebesar 9.045.000 dengan biaya rata-rata 452.250. Biaya pupuk kompos tertinggi 2.250.000 dan biaya terendah 135.000. Biaya pupuk cair
Harga pupuk cair yaitu Rp25.000 per liter, penggunaan sesuai dengan kebutuhan lahan masing-masing. Dari hasil penelitian diperoleh total biaya pupuk cair yaitu Rp5.025.000 dengan biaya rata-rata Rp251.250.000, biaya pupuk cair tertinggi Rp1.250.000 dan biaya terendah Rp75.000. Yang ketiga, biaya pestisida. Harga pestisida yaitu sebesar Rp25.000 per liter. Penggunaannya sesuai dengan kebutuhan petani masing-masing. Dari hasil penelitian diperoleh total biaya pestisida yaitu Rp1.750.000 dengan biaya rata-rata Rp87.500. Biaya pestisida tertinggi sebesar Rp250.000 dan biaya terendah Rp1.000. Yang keempat, biaya tenaga kerja usaha tani padi mulai dari pengelolaan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan, dan panen. Harga ditentukan oleh pekerja yang diupahkan oleh petani. Biaya pengelolaan lahan yaitu Rp45.000 per hektar, penanaman Rp50.000 per hektar, biaya penyiangan Rp40.000 per hektar, biaya pemupukan Rp50.000 per hektar, biaya penyemprotan Rp60.000 per hektar, biaya panen Rp120.000 per hektar, atau rata-rata yang dikeluarkan petani untuk biaya tenaga kerja Rp402.000 per hektar. Setelah dilakukan pengelolaan data, maka diperoleh total biaya tenaga kerja usaha tani padi adalah Rp19.695.000 dengan biaya rata-rata Rp984.750, biaya tenaga kerja tertinggi Rp2.870 dan biaya terendah Rp850. Selanjutnya, biaya tetap usaha tani. Yang pertama, biaya penyusutan alat. Tes produksi usaha tani padi milik Bapak Abdul menggunakan alat-alat pertanian yang terdiri dari cangkul, parang babat, arit, dan sprayer. Ketersediaan alat yang digunakan bertujuan untuk memperoleh produksi. Alat-alat tersebut mengalami penurunan nilai yang disebut dengan biaya penyusutan. Dari pengolahan data, diperoleh total biaya penyusutan alat usaha tani padi yaitu sebesar Rp2.252.065 dengan biaya rata-rata Rp112.603. Biaya penyusutan alat tertinggi Rp214.571 dan biaya terendah Rp83.400. Yang kedua, biaya irigasi. Lahan sawah yang akan ditanam padi menggunakan jasa pengairan untuk memenuhi kebutuhan air. Pengaliran air pada setiap petakan sawah milik petani padi mengeluarkan biaya. Biaya pengairan dibayar petani padi kepada petugas pengairan. Pembayaran dilakukan pada saat musim panen, yaitu dalam bentuk padi sebanyak 3 kilo per rantai. Semakin luas lahan yang dimiliki, akan besar pula biaya yang dikeluarkan. Dari pengolahan data diperoleh total biaya pengairan usaha tani padi adalah Rp3.015.000 dengan biaya rata-rata Rp150.700, biaya pengairan tertinggi Rp750.000 dan biaya terendah Rp45.000. Selanjutnya, penerimaan usaha tani padi. Penerimaan usaha tani padi adalah total produksi padi dikali dengan harga jual padi. Dari pengelolaan data diperoleh total penerimaan usaha tani padi sebesar Rp252.475.000 dengan total produksi 50 kilo dan harga jual Rp5.000. Penerimaan rata-rata adalah Rp12.600.000 dengan rata-rata produksi 25 kilo dan rata-rata jual Rp5.000. Penerimaan tertinggi adalah Rp62.500.000 dan terendah Rp3.600.000. Selanjutnya, pendapatan usaha tani padi. Pendapatan usaha tani padi adalah total penerimaan usaha tani padi dikurangi dengan total biaya usaha tani padi.
Dari pengelolaan data diperoleh total pendapatan usaha tani padi milik Bapak Abdul adalah 206.900.000 dengan total penerimaan 252.400.000 dan total biaya 45 juta. Pendapatan tertinggi adalah 54 juta dan pendapatan terendah 2 juta. Selanjutnya, analisis kelayakan usaha tani padi. Yang pertama, analisis RC rasio. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total penerimaan usaha tani padi 252 juta dengan rata-rata 12 juta, total biaya 45 juta dengan biaya rata-rata 2 juta. Pada usaha tani padi Bapak Abdul diperoleh rata-rata nilai RC sebesar 5,54. Berdasarkan kriteria tersebut, dengan perhitungan RC lebih dari 1, maka usaha tani padi dikatakan layak. Yang kedua, analisis BC rasio. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, total pendapatan usaha tani padi 206 juta dengan biaya rata-rata 10 juta, total biaya petani padi 45 juta dengan biaya rata-rata 2 juta. Pada usaha tani padi milik Bapak Abdul diperoleh rata-rata nilai BC rasio sebesar 4,54. Berdasarkan kriteria kelayakan usaha tani padi dengan perhitungan BC rasio lebih dari 1, maka usaha tani padi dikatakan layaknya. Analisis BEP usaha tani padi. Nah, total penerimaan 252 juta per musim lebih besar dari BEP penerimaan 6 juta per musim, maka usaha tani padi tersebut layak untuk dilakukan atau bisa dikatakan untung. Selanjutnya, BEP harga. Karena harga jual 5.000 per kilo lebih besar dari BEP harga yaitu sebesar 901 per kilo, maka usaha tani padi milik Bapak Abdul dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya, BEP produksi. Karena produksi sebesar 2.525 kilo per musim lebih besar dari BEP produksi sebesar 66,12 kilo per musim, maka usaha tani padi dikatakan layak. Dari perhitungan analisis finansial, usaha tani padi milik Bapak Abdul bisa dikatakan layak untuk diusahakan. Selanjutnya, sumber pembiayaan usaha tani padi. Sumber pembiayaan usaha tani Bapak Abdul berasal dari modal sendiri. Memiliki beberapa alasan tidak melakukan pinjaman ke sumber-sumber pembiayaan usaha tani, di antaranya modal sendiri sudah merasa cukup memenuhi untuk melakukan usaha tani padi. Memiliki alasan karena merasa takut kalau di kemudian hari tidak mampu membayar. Alasan lainnya merasa takut dan enggan berhubungan dengan pihak perbankan atau pelepas uang itu merupakan bagian dari kendala yang ada. Untuk strategi yang dapat mengatasi permasalahan pembiayaan di atas adalah memanfaatkan program yang telah diluncurkan oleh pemerintah, yaitu berakar dari kesulitan permodalan ini, yaitu dengan adanya program pengembangan usaha agribisnis pertanian atau PUAP yang dimulai sejak tahun 2008. Program PUAP ini merupakan terobosan baru Kementerian Pertanian yang mengemban misi memberdayakan masyarakat perdesaan secara partisipatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Program ini bentuk fasilitas bantuan pinjaman modal usaha tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Peran adanya tambahan dari program PUAP ini terhadap modal petani yang akan mendapatkan modal baru tambahan dari dana bantuan langsung masyarakat PUAP yang cukup bervariasi, disesuaikan dengan jumlah modal awal atau kepemilikan lahan yang digarap oleh petani. Namun, tambahan modal PUAP ini merupakan hutang bagi petani, dikembalikan dengan jasa sebesar 1,9% per bulan. Dengan adanya tambahan modal dari program PUAP yang diluncurkan, pemerintah ini bisa digunakan semestinya untuk membeli pupuk seperti urea, TSP, NPK, KCL, dan kandang. Dan untuk membayar upah tenaga kerja.
Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan program asuransi. Petani dapat mengikuti asuransi usaha tani padi atau AUTP, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya melindungi usaha tani padinya dengan mengikuti program AUTP. Asuransi usaha tani padi memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman risiko gagal panen sebagai akibat dari risiko banjir, kekeringan, serangan penyakit, dan OPT. Jenis hama pada tanaman padi yang dapat dijamin AUTP yaitu penggerek, batang coklat, wereng coklat, walang sangit, tikus, ular, keong. Jenis penyakit yang dapat dijamin oleh AUTP yaitu blas, berat coklat, tungro, busuk batang, kerdil hampa, kerdil rumput, dan krase. Sedangkan untuk kekurangannya akan adanya program asuransi yang disediakan pemerintah jika diterapkan pada komoditas pertanian padi ini adalah data statistik di lapangan yang terbatas dan sangat minim, sehingga resiko klaim yang ditanggung pihak asuransi begitu besar. Penyebab dari terbatasnya data ini adalah penyebaran akan melakukan edukasi dan literasi terhadap petani yang kurang efektif dan masih belum sampai ke pelosok. Penyebab dari terbatasnya data ini adalah penyebaran akan melakukan edukasi dan literasi terhadap petani yang kurang efektif dan masih belum sampai ke pelosok, yang mengakibatkan petani belum akrab dengan produk yang ditawarkan oleh program asuransi yang ada. Selain itu, masih adanya mindset pemikiran petani yang akan adanya pembayaran kredit biaya premi asuransi tersebut, sehingga masih harus memikirkan 2 kali akan halnya membayar lebih mahal dan menambah pengeluaran. Pembahasan selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, usaha tani padi mengeluarkan total biaya produksi sebesar 45 juta. Dari hasil pengolahan data diketahui total penerimaan sebesar 252 juta. Hasil pengolahan data diperoleh total pendapatan 206 juta. Kelayakan usaha tani padi pada uji RC ratio BC ratio lebih dari 1, sehingga bisa dikatakan usaha tani padi milik Bapak Abdul layak untuk dilaksanakan. Yang terakhir adalah saran. Saran saya bagi petani di daerah Bangkalan bisa mendaftarkan diri pada program asuransi agar kedepannya jika terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh serangga OPT seperti hama dan ulat daun dapat memberikan perlindungan terhadap petani akan memperoleh ganti rugi. Dan dalam meningkatkan nilai hasil yang lebih tinggi, petani padi dapat melakukan kerjasama dengan mitra yang ada. Sekian presentasi hasil dari perencanaan usaha tani padi Kabupaten Bangkalan milik Bapak Abdul. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.